Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi STI Al-Bajah, khususnya Prodi Ekonomi Syariah. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun kita lewat media online ya teman. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang. Nah, nanti setelah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, diharapkan teman-teman ini mampu mencapai pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah teman-teman mampu memahami konsep dasar permintaan dan penawaran uang. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mampu membandingkan teori konvensional dan syariah dalam permintaan dan penawaran uang. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas pengertian dan fungsi uang. Kemudian kita akan mengidentifikasi teori permintaan uang menurut pendekatan klasik, Keynesian, dan juga pendekatan syariah atau Islam. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis faktor-faktor penentu permintaan dan permintaan uang. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan pendekatan konvensional dan Islam terhadap uang ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu nih teman-teman. Konsep uang. Apa itu uang? Nah, barangkali teman-teman punya pendapat lain, silahkan teman tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Nah, baik, kita lanjut nih teman-teman. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam pembayaran barang dan jasa. Nah, ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Uang itu sering kita pakai untuk pembayaran barang dan jasa. Nah, kemudian lanjut, fungsi uang itu tersendiri. Nah, dalam ekonomi ini, uang itu berfungsi sebagai yang pertama adalah alat tukar, kemudian yang kedua satuan hitung, yang ketiga adalah penyimpan nilai, dan yang terakhir adalah merupakan standar pembayaran yang ditunda. Nah, itu fungsi-fungsi dari uang. Nah, lanjut kita ke teori permintaan uang secara konvensional. Nah, ini ada dua ya. Yang pertama itu teori klasik dan yang kedua adalah teori Keynesian. Nah, teori klasik adalah bisa dirumuskan dengan MV sama dengan PT. Nah, apa itu MV sama dengan PT? Nah, MV sama dengan PT yaitu jumlah uang beredar atau M dikalikan dengan kecepatan peredaran uang atau V sama dengan harga atau price dikali dengan volume transaksi atau T. Nah, itu dia konsep teori permintaan uang secara klasik. Dan yang kedua adalah teori Keynesian. Nah, ini teori Keynesian ini Keynes membagi permintaan uang menjadi tiga motif nih teman-teman. Yang pertama adalah motif bertransaksi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang kedua untuk berjaga-jaga untuk hal yang tak terduga. Serta yang terakhir adalah motif spekulasi untuk mencari untung dari pergerakan bunga. Nah, itu pendekatan pada tingkat bunga dan preferensi likuiditas itu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah nih teman-teman. Kemudian kita lanjut ke teori permintaan uang dalam Islam. Nah, berbeda dengan teori permintaan secara konvensional, dalam Islam uang bukan komoditas melainkan alat tukar. Kemudian permintaan uang lebih berdasarkan kebutuhan transaksi dan menjaga nilai. Dan yang terakhir adalah tidak ada motivasi spekulasi. Atau mayoritas ulama sepakat bahwa spekulasi itu, riba itu dilarang, bunga itu dilarang. Nah, kita lanjut. Bagaimana dengan penawaran uang? Nah, dalam sistem konvensional, penawaran uang dikendalikan oleh bank sentral menggunakan tiga alat utama nih teman-teman. Yang pertama adalah cadangan wajib, kemudian yang kedua adalah operasi pasar terbuka, dan yang terakhir adalah tingkat diskonto atau suku bunga. Nah, ini dalam ekonomi Islam, instrumen-instrumen ini harus bebas dari bunga. Sebagai gantinya digunakan instrumen syariah seperti sukuk, mudharabah, dan instrumen berbasis akad lainnya.
Baik teman-teman semuanya, sekarang mari kita bandingkan tabel perbandingan sistem moneter konvensional dan juga sistem moneter Islam ya. Di sini ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama dari aspek tujuan uang. Di sini sistem konvensional uang dianggap sebagai alat tukar sekaligus komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu misalnya lewat bunga, trading uang dan sebagainya. Kemudian dari sisi moneter Islam, itu uang dianggap hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas. Jadi uang itu tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan dari uang itu sendiri. Artinya itu menjaga dari yang namanya riba. Artinya dalam sistem konvensional uang itu bisa diperdagangkan atau dipinjamkan dengan bunga sehingga berperan sebagai komoditas. Nah, lain halnya dengan Islam nih teman-teman. Fungsi uang terbatas hanya sebagai alat tukar saja atau satuan hitung, bukan alat untuk menimbun kekayaan atau berspekulasi. Kemudian kita lanjut dari aspek dasar teori. Dari sistem konvensional, berdasarkan teori preferensi likuiditas atau Keynes, itu yang menekankan 3 motif permintaan. Yang pertama adalah untuk bertransaksi, yang kedua adalah untuk berjaga-jaga, dan yang terakhir adalah untuk berspekulasi. Sedangkan dari sistem Islam ini berdasarkan kebutuhan real. Jadi uang itu digunakan hanya untuk bertransaksi dan menjaga nilai tanpa motif spekulasi, karena spekulasi itu istilahnya itu gharar ya, itu gharar dalam Islam itu kan dilarang ya. Kemudian aspek yang terakhir adalah faktor kunci. Nah, ini dari sistem konvensional tingkat bunga atau interest rate itu menjadi faktor utama dalam permintaan uang. Sedangkan dalam sistem Islam, nilai intrinsik, stabilitas harga, dan kebutuhan ekonomi real itu menjadi faktor utama. Jadi tidak ada bunga karena dilarang dalam Islam. Artinya dalam sistem konvensional ketika suku bunga naik, orang lebih suka menabung. Nah, itu karena imbal hasilnya lebih tinggi teman-teman. Sebaliknya ya, dalam sistem Islam, karena bunga tidak digunakan, pertimbangan utamanya adalah nilai guna uang dalam kehidupan nyata. Jadi bukan sekedar keuntungan finansial dari simpanan. Nah, jadi kesimpulan dari tabel perbandingan ini adalah ekonomi konvensional memperlakukan uang itu lebih fleksibel, bahkan sebagai komoditas untuk mencari keuntungan. Nah, berbeda dengan sistem ekonomi Islam nih teman-teman, menekankan uang sebagai amanah dan alat tukar semata. Jadi menjaga stabilitas demi menghindari dari yang adanya ketimpangan. Nah, itu dia teman-teman dari tabel perbandingan. Kita lanjut ke studi kasus nih teman-teman, diskusi kritis. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi, mahasiswa-mahasiswi yang ingin berkomentar tentang teori permintaan uang dalam Islam, silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini. Nah, ini yang pertama, jawab ini ya. Bagaimana pengaruh suku bunga The Fed terhadap permintaan uang di Indonesia? Nah, itu yang pertama, silahkan jawab ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan syariah melihat fenomena kripto sebagai alat simpan nilai? Nah, ini teman-teman silakan cari tahu apa itu The Fed terhadap permintaan uang di Indonesia dan apa itu fenomena kripto sebagai alat simpan nilai. Nah, itu silakan teman-teman analisis pengaruhnya, pendekatan secara syariahnya, silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, kemudian nah, sebagai penutup, kita perlu ingat bahwa ekonomi Islam melihat uang bukan hanya sebagai alat ekonomi, tapi juga memiliki nilai moral dan sosial. Sistem Islam menolak spekulasi dan bunga, serta mendorong stabilitas keadilan. Pertanyaannya adalah, apakah sistem moneter Islam ini lebih tahan krisis? Nah, ini silakan, ini sebagai bahan renungan bersama ya. Silakan kalian cari tahu, pelajari, analisis, kemudian berikan pernyataan kalian, pendapat kalian, kesimpulan kalian mengenai sistem moneter Islam itu apakah lebih tahan krisis dibandingkan sistem moneter konvensional. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan. Nah, ini beberapa daftar pustaka ya, beberapa daftar pustaka ini kalian bisa pelajari di antara ketiga referensi ini, silakan ya.
Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.